Guys, saya mencoba membuat pemaparan perkembangan dari survei dari waktu ke waktu sejak tahun 21 sampai saat ini, serta memberikan alasan-alasan kenapa suatu survei naik dan turun. Karena survei ini sendiri hanya membaca indikator yang terjadi di masyarakat atau menggambarkan apa sesungguhnya yang terjadi di masyarakat. Jadi itulah survei. Jadi hasil survei itu selalu akan sama dengan kondisi di lapangan, karena itulah yang dibaca oleh survei itu. Baik, kita mencoba melihat perkembangan survei secara grafik dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, yang dilakukan oleh SMRC. Karena saya lihat lembaga survei tersebut cukup bagus penyajian datanya. Pada tahun 21, Maret 21, survei dimulai dan pada saat itu Pak Prabowo leading di atas. Yang kedua adalah Anies Baswedan dan Pak Ganjar menempati tempat paling bawah. Berjalannya waktu, karena sudah mulai muncul survei, Pak Ganjar ini orang politik. Dia sudah 10 tahun di legislatif dan 10 tahun di gubernur. Jadi 20 tahun dia bermain politik. Sensitivitas politiknya jalan. Dia mulai melakukan sosialisasi program-program dan keberhasilan dia melalui Facebook. Dia mempunyai Facebook yang bukan cuma Facebook. Dia mempunyai beberapa medsos. Dia ada Instagram, ada TikTok, dan juga ada YouTube. Empat itu dia bermain lancar, dan mungkin dia juga meng-hire orang-orang yang paham itu untuk menghandle. Dia punya kegiatan sosialisasi di medsos. Sehingga akibat daripada itu, survei Pak Prabowo yang berjalan terus dari Maret 21 di atas terus leading, tetapi pada Maret 22 Pak Ganjar mulai melampaui Pak Prabowo. Dan dari Maret 22 terus berjalan selama 1 tahun survei Pak Ganjar itu di atas. Kenapa terjadi hal-hal itu? Karena ada harapan masyarakat yang muncul untuk meneruskan program dan kepemimpinan Pak Jokowi. Karena pada waktu itu ada keinginan masyarakat untuk mengusung Pak Jokowi menjadi 3 periode, tetapi Pak Jokowi menolak hal itu karena dia taat konstitusi. Konstitusi kita sudah mengatur bahwa masa jabatan presiden itu hanya 2 periode, sehingga ada usulan-usulan itu selalu Pak Jokowi menghindar, bahkan menolak secara terus terang akan hal tersebut. Akibatnya adalah ada harapan dari masyarakat agar ada orang yang boleh meneruskan program Pak Jokowi, dan mereka timbang-timbang dari orang-orang yang bermunculan ke permukaan untuk mencalonkan diri atau mempromosikan diri pada waktu itu. Timbullah minat itu kepada jatuhlah pilihan mereka kepada Ganjar. Kenapa? Karena Pak Ganjar ini mempunyai ciri-ciri kepemimpinan yang merakyat, gaya kepemimpinannya dan style kepemimpinannya mirip Pak Jokowi, karena maklum mereka sama-sama orang Jawa dan juga dari Solo, sehingga kesamaan itu betul-betul terlihat pada Pak Ganjar. Dan oleh karena itu harapan itu muncul, dan pada bulan Maret 23 tahun 22 survei Pak Ganjar melampaui survei dari Pak Prabowo. Terus itu berjalan selama dari bulan Maret 22 sampai bulan Februari tahun 23, survei Pak Ganjar masih di atas. Nah, terjadi musibah
pada tanggal 30, sebelum tanggal 30 itu Pak Ganjar mengeluarkan statement untuk menolak tim Israel bermain di Indonesia U20 bersama Pak Gubernur Bali. Akibatnya FIFA menganggap bahwa bola kaki diselenggarakan di Indonesia akan tidak aman, maka pada tanggal 30 FIFA membatalkan untuk drawing di Bali dan sekaligus menyatakan membatalkan Piala Dunia dilaksanakan di Indonesia. Itulah timbul suatu kekecewaan massal bagi para pencinta, termasuk saya waktu itu kecewa, pencinta bola kaki, karena saya juga pencinta bola, suka nonton dan sudah berharap mau nonton bola kaki Piala Dunia, tapi tiba-tiba batal. Saya timbul juga rasa kecewa waktu itu. Nah, di survei 1 minggu setelah itu, sekitar tanggal 45, survei bulan April, dan terbukti hasil survei Pak Ganjar jatuh. Namun jatuhnya tidak juga jauh sekali, karena perbedaan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar pada saat itu hanya 2%-an lebih. Tetapi itu menjadi satu kekecewaan massal waktu itu di masyarakat, terutama yang terikut di situ adalah orang-orang warga PDI dan juga warga-warga pro Jokowi, projo. Jadi PDI dan projo ini banyak yang kecewa, oleh karena itu mereka banyak yang mengeluarkan statement untuk mendukung Pak Prabowo. Itu sebenarnya emosinya. Nah, Ibu Mega membaca hal ini dan mungkin saja Pak Jokowi membaca, bisa saja ada bisikan ke Ibu Mega. Tetapi Ibu Mega ini seorang yang piawai dalam berpolitik. Ingat, dia sangat piawai dalam berpolitik. Pengalaman dia kalah dari Pak SBY membuat beliau itu sangat matang dalam berpolitik. Nah, akhirnya dia mengambil momentum. Pada tanggal 21 April, dia cepat-cepat mengumumkan Pak Ganjar dinyatakan sebagai calon presiden dari PDIP. Berita akan keputusan dari Ibu Mega untuk mencapreskan Pak Ganjar inilah, karena berita ini sangat ditunggu-tunggu, apakah Pak Puan, apakah Pak Ganjar, apakah Puan, apakah Pak Ganjar, dan ternyata keputusan itu oleh Ibu Mega diambil untuk menunjuk Pak Ganjar, karena memang hasil survei Pak Ganjar selama itu paling atas dari siapapun. Paling atas dari siapapun. Ada 30-an persen hasil survei terakhir, 32 mungkin. Hasil survei terakhir Pak Ganjar itu yang akhirnya membulatkan tekad Ibu Mega untuk mengangkat. Dan ditambah dengan peristiwa itu, karena Ibu Mega mengerti mesti ada satu momen politik untuk menenggelamkan akan kekecewaan. Karena masa kekecewaan itu kan hanya masa temporer, terjadi tiba-tiba karena batalnya Piala Dunia, tapi tidak mempunyai akar yang kuat. Reasoning untuk kecewanya itu kecil, kecewanya besar reasoning, tapi reasoning harus pindah ke Pak Prabowo itu sangat kecil. Itu yang dibaca oleh Ibu Mega, sehingga Ibu Mega mengumumkan Pak Ganjar atau mengambil sikap untuk menuju Pak Ganjar, dan diumumkan pada tanggal 21 April. Hanya 3 minggu berselang Piala Dunia batal. Nah, apa yang terjadi akibatnya? Saya termasuk waktu itu langsung lega dan tetap menyatakan untuk mendukung Pak Ganjar. Mengingat juga saya memang dengan Pak Ganjar berteman baik. Kami waktu di DPP dulu saya sudah berteman. Saya berteman dengan Pak Ganjar itu dari tahun 2002 sampai dia mencalonkan 2004, 2 tahunan. Sama-sama di DPP. Pak Ganjar menjadi guru di sekolah partai bersama Pak Cornelis Ley, Mas Bambang Pacul, dan Mas Hasto. Kalau saya menangani kasus pilkada Pak di seluruh Indonesia, sementara Mas Bimo menangani
sekretariat DPP. Jadi kami berenam itu sama Mas Koni sebenarnya adalah sahabat baik. Oke, lepas dari itu Pak Ganjar melanjutkan untuk maju ke Dewan. Saya yang tidak waktu itu, karena saya kembali ke Bitung. Tentang pengaruh survei, pengumuman daripada Ibu Mega. Setelah disurvei pada tanggal 4, 5 lah, sampai tanggal 5. Jadi mulai dari pengumuman itu gerakan survei sudah mulai berjalan dan diumumkan pada tanggal 5. Itu survei Pak Ganjar terbukti naik ke atas. Naik dan dia melampaui Pak Prabowo tapi masih tipis. Mungkin cuma sekitar 2%, 0,2 atau 0,4%. Tidak sampai 1% selisih daripada pelampauan itu. Jadi masih tipis. Tapi dia sudah, grafiknya sudah menunjukkan ke atas. Pak Prabowo menukik lagi. Lalu dibuat lagi survei pada bulan tanggal 15-an sampai dengan 31 April. 31 April diumumkan pada bulan Mei. Hasil surveinya itu sungguh luar biasa. Hasil bacaan di publik, ternyata publik dari 8 survei itu 7 dimenangkan oleh Pak Ganjar. Dan menangnya sudah sangat signifikan. Kenapa demikian? Mari kita lihat ada faktor-faktor apa yang terjadi pada sejak pengumuman tanggal 21 sampai dengan 31 April itu. 30 April. Apa yang terjadi di situ pada peristiwa? 1. Dengan euforia yang terjadi di masyarakat, di mana masyarakat PDI semua kembali mendukung Ganjar, dan juga di Projo langsung menyatakan untuk mendukung Pak Jokowi, karena ada ada permainan elit-elit Projo yang membawa pendukung pro Jokowi kepada Pak Prabowo, tapi itu ternyata terbantah karena pernyataan daripada Projo untuk satu keputusan mereka utuh mendukung Pak Ganjar, dan itu dideklarasikan. Nah, sehingga akibat daripada itu juga Pak Ganjar sudah melakukan roadshow ke daerah-daerah. Ada beberapa di Banten. Waktu itu roadshow pertamanya di Banten, baru di Jawa Barat, kemudian dia terbang ke Manado. Semua masa-masa pendukung PDI menyambut Pak Ganjar, sehingga di mana-mana itu ada merah ketika berlari-lari. Pak Ganjar sambil berlari-lari. Ada tujuan Pak Ganjar selalu, kenapa dia mesti lari? Dia menunjukkan bahwa dia lebih sehat. Dia lebih mampu dari yang lain secara fisik untuk olahraga. Jadi itu dalam prinsip olahraga mens sana in corpore sano kan berlaku. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu yang coba dipromosikan oleh Pak Ganjar juga. Euforia yang disebabkan oleh pengumuman oleh Ibu Mega mencapreskan Ganjar terjadi di mana-mana di PDI, dan euforia ini dibaca oleh partai-partai politik sehingga P3 menyatakan langsung mendekat ke Ibu Mega menyatakan mendukung Pak Ganjar. Baru Hanura mendeklarasikan, Pak Sabta Ogam langsung mendeklarasikan mendukung Pak Ganjar. Disusul oleh PAN, langsung datang ke DPP dan mereka juga menyatakan untuk mendukung Pak Ganjar. Kemudian 1 minggu kemudian disusul oleh Pak Haritanor, juga menyatakan mendukung Pak Ganjar. Dari 5 partai politik ini juga menjadi kekuatan karena Pak Ganjar kemana-mana juga sudah termasuk dikoordinir oleh 5 parpol ini, sehingga masanya menyatu walaupun kebanyakan orang didominasi warna merah kalau kemana-mana. Tapi sesungguhnya itu sudah masa campuran, termasuk ada relawan Pak Jokowi, dan jangan lupa Pak Ganjar juga sudah jauh-jauh melakukan
sudah merekrut akan relawan-relawannya. Sudah ada 3 tahunan. Jadi relawan Pak Ganjar dan relawan Pro Jokowi. Di belakang daripada itu partai politik, ada 5 partai politik. Semua mereka ini bergerak menyambut, menggerakkan masyarakat, sehingga ketika dilakukan survei pada bulan Mei, itu hasilnya sudah luar biasa. Maka pada akhir Mei, hasil survei adalah dari 8 lembaga survei, 7 lembaga survei mengungguli, memperlihatkan bahwa Pak Ganjar mengungguli Pak Prabowo. Jadi itulah sebenarnya semua, kenapa saya cukup yakin bahwa memang hasil bacaan survei ini, saya lebih percaya itu. Karena survei itu kan membaca indikator apa yang terjadi di realita-realita yang terjadi di publik, dan terjadi realita di publik adalah seperti itu. Jadi kalau ada tiba-tiba ada survei lain menyatakan bahwa Ganjar sudah dilampaui, nggak masuk logika saya. Apa kegiatan yang sudah dilakukan Pak Prabowo? Partai mana yang sudah menyatakan mendukung Pak Prabowo? LSM mana yang sudah menyatakan mendukung Pak Prabowo? Relawan-relawan mereka mana? Dari sisi-sisi itu, kalau tidak ada kegiatan, sementara di Pak Ganjar kegiatannya luar biasa, kok tiba-tiba surveinya dilampaui, itu adalah omong kosong. Itu hanya diciptakan untuk sengaja membesarkan pendukung-pendukung Pak Prabowo agar tidak lari. Jadi itu adalah sustainable effort. Jadi adalah suatu effort is trying to sustain the people. Jadi mereka mencoba menahan orang-orang agar tidak berpindah hati ke Pak Ganjar. Tapi bagi kami tidak masalah itu. Karena pasti ini masalah psikopolitik. Karena psikologi politik dan psikologi massa itu sangat akan mudah terpengaruh oleh hal-hal tersebut, oleh kegiatan-kegiatan sosial. Apa saja? 1, deklarasi yang dilakukan Ibu Mega itu sangat menggelegar, membuat euforia yang luar biasa. Akhirnya membuat dampak efek psikologis kepada, atau katakanlah snowball effect kepada 5 partai politik yang lain, yaitu P3, Hanura, PAN, Perindo, bahkan PSI. 5 partai ini langsung sebenarnya sekarang ini menyatakan berpihak kepada Pak Ganjar. Bayangkan 5 partai ini kalau bergerak. Dan ingat, dalam satu partai politik itu, dalam 5 partai politik saja di luar PSI, itu saya sudah hitung ada sekitar 4.000-an pengurus partai. Sudah termasuk caleg-caleg dari 5 partai ini yang akan bergerak, itu ada sekitar 4.000-an. Lah 4.000 kalau dia bergerak di bulan Juli dan Agustus saja, masing-masing cari 5 saja, berarti kali 25. 25 kali 5 sudah berapa? Sudah 125.000. 125 juta. 125 juta penduduk pemilih sekarang ini cuma 205 juta. Berarti sudah melampaui 60% dari populasi pemilih yang sudah digenggam oleh Pak Ganjar. Itu semua mathematics yang akan susah dibantah karena kita berbicara fakta dan angka. Jadi saudara-saudara, saya hanya mengatakan bahwa dari aspek perkembangan daripada survei ini, saya dapat menjelaskan, serta karena itu adalah bacaan daripada kegiatan-kegiatan yang telah terjadi mulai dari pengumuman, mulai dari kesukaan orang kepada, jadi key driver di sini kita mesti lihat Pak Jokowi ini adalah key driver juga, karena masyarakat awal itu pro Pak Jokowi, itu 82% orang yang puas terhadap pemerintahan Pak Jokowi, mereka pro Jokowi dan berharap dia calon kembali, tapi tidak jadi,
maka mereka mengalihkan harapan itu kepada Pak Ganjar. Dan kedua, trigger politik adalah pengumuman yang dilakukan oleh Ibu Mega yang dapat menenggelamkan kekecewaan masyarakat kepada pencinta Piala Dunia, yang berakibat orang-orang kecewa dari partai politik termasuk saya langsung berbalik untuk mendukung Pak Ganjar dan bahkan aktif untuk melakukan promosi-promosi di medsos karena saya paham medsos. Jadi kemudian ini membuat snowball efek kepada 5 partai yang lain ikut mendukung Pak Ganjar, lalu dari ormas-ormas muslim, dan semua itu menyatu dalam akumulasi kekuatan penggalangan massa, dan hasilnya adalah massa pendukung Pak Ganjar di lapangan semakin bertambah. Itulah yang dibaca oleh survei. Oke saudara, jadi survei tidak boleh lari daripada kenyataan lapangan karena dia kan sifatnya hanya membaca. Survei itu kan cuma seperti termometer. Kalau suhu kita panas ya 42%. Kalau kita dingin dia turun ke 39. Jadi seperti itulah. Itu hanya pembaca indikator di masyarakat. Terima kasih, itu penjelasan saya. Selamat sore.